Ratusan peselancar dari berbagai negara setiap tahun mengikuti kejuaraan dunia surfing di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo akan membangun Wisma Atlet dan menjadikan Krui sebagai pusat pelatihan surfing Indonesia. Pemkab Pesisir Barat kembali menggelar kejuaraan surfing World Surf League WSL Krui Pro Qualified Series 5000. Pada kejuaraan ke-7 tahun 2024 ini, kejuaraan diikuti 265 peselancar dari 20 negara. Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menjelaskan, pemerintah kabupaten tak henti-hentinya melakukan upaya untuk memajukan Pesisir Barat agar lebih dikenal di kancah dunia. Dengan kejuaraan surfing yang bertaraf internasional, Pemkab Pesisir Barat berharap bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Banyaknya pengunjung yang datang terutama pada saat event tersebut berlangsung, tentu hotel, homestay, dan UMKM akan mendapatkan keuntungan. Agus Istiqlal menceritakan sebelum kejuaraan surfing tahun ini, dia datang ke kantor Menpora di Jakarta. Selain mengundang untuk hadir di pembukaan kejuaraan surfing, Agus juga menyiapkan keluhan kepada pemerintah pusat terkait kurangnya dukungan biaya perlombaan, biaya pembinaan untuk atlet surfing lokal, serta akses penerbangan menuju Pesisir Barat. Menurut Agus, masyarakat dan atlet surfing Pesisir Barat berbahagia karena mendapat dukungan dari Menpora RI Dito Aryo Tejo. Menpora akan membantu Pesisir Barat dengan membangun Wisma Atlet dan menjadikan Krui sebagai pusat pelatihan surfing Indonesia. Selain itu, menurut Agus, Menpora akan membantu memperpanjang landasan pacu Bandara Taufik Kiamas di Pesisir Barat. Pada kejuaraan World Surf League Krui Pro tahun berikutnya, Agus Istiqlal berharap Presiden terpilih bisa membuka kejuaraan ini dan meminta kepada anggota DPR RI dari Dapil Lampung bisa hadir dan mendukung kejuaraan surfing di Pesisir Barat. Kami, pidato Menteri, kami itu telah berbuat berkali-kali, bekerja keras demi bangsa dan negara ini, catat itu. Walaupun dilaksanakan di Pesisir Barat, ya tentu kita tidak pernah berputus asa, ya kan, tidak pernah berputus asa karena satu saat negara akan hadir. Ternyata tentu kita gembira apa yang disampaikan Pak Menteri tadi, tidak main-main, karena sebelumnya kami sudah menghadap di kantor kementerian. Nah, jadi kami sampaikan sejarahnya kenapa ada survei Pesisir Barat sampai kedua, ketiga, COVID, ke 3.000 dulu, 5.000, kita tawarkan 10.000 pun mereka nggak mau 10.000. Nah, akhirnya kita cerita sama Menteri apa adanya, ya akhirnya beliau selaku Menteri Pemuda dan Olahraga menawarkan kepada kami, ya kan, akan ada sport center untuk surfing. Nah, tadi ditambahkan kepada beliau akan ada Wisma Atlet, segala macam tempat latihan, seluruh kegiatan yang ada di Indonesia nanti berpusat di Pesisir Barat. Ya tentu kami sangat gembira. Yang lebih jelas tadi waktu pidato ini tadi bahwa langkah pertama kita akan memperbanyak landasan pacu pesawat bandara. Yang kedua akan membuat Wisma Atlet, seluruh artinya yang berhubungan dengan surfing, Wisma Atlet, pusat pelatihan segala macam. Nah, beliau akan serahkan kepada Menteri PU pada saat kami di Jakarta. Nah, saya juga berpikir bahwa itu tidak mungkin beliau mengatakan sama Menpora, pasti ada kementerian terkait yang dibawanya, perhubungan, PU. Nah, kita berdoa aja lah. Saya juga nanti akan sampaikan kepada OPD, saya akan segera diingatkan, ya kan. Dan kita berdoa mudah-mudahan beliau tetap sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di kabinet ke depan. Jadi sekali lagi tentu kita sangat gembira. Bayangkan banyak negara, banyak provinsi, kabupaten ya yang berkeinginan untuk melaksanakan surfing. Mungkin mereka tidak berani melaksanakan bahasa biaya. Kita harus disediakan alam, Tuhan memberikan kepada kita, memberikan kita alam yang luar biasa. Kita kelola kenapa? Karena ada event surfing pada saat Asian Games. Kita tidak pernah tahu apa artinya ombak kiri, apa artinya ombak kanan, ya kan? Nah, setelah itu karena kita ada kemauan, ya kita harus nekat dengan segala risiko. Bermiliar-miliar kita anggarkan, ya kan? Siapa yang diuntungkan? Banyak yang diuntungkan, yang punya hotel, losmen, UMKM. Apa keuntungan Pemda? Tidak ada. Tapi tak kalah mereka hotelnya penuh, UMKM laku, terobat kita. Kecuali kita lembaga nirlaba ya. Pemda itu hanya pelayan.
memberikan sarana prasarana. Nah, jadi itulah dapat kami banggakan ketika orang senyum datang ke pesisir barat. Kami jadi bangga karena perlu diingat orang sampai ke mancanegara. Bapak bisa bayangkan 5 benua yang ikut. Afrika itu bukan negara-negara lain, Afrika Selatan, ya kan? Bukan Zimbabwe, bukan. Ada Jepang, Australia, dan tentu negara-negara Eropa. Nah, itu kita bangga. Sekali lagi, saya hanya minta kerjasama kita lah. Tolong di-upload kalimat-kalimat menteri tadi itu, yang sifatnya mendorong menteri terkait, bahkan mungkin istana harus ikut presiden. Saya hanya berharap tahun depan presiden yang membuka. Iya kan? Presiden terpilih. Kita mengundang presiden terpilih, presiden incumbent. Kita mengundang ke anggota DPR RI yang terpilih, yang tidak terpilih dari satu. Dan hanya minta suara aja mereka itu. Datang ke sini, lihat. Buka matanya. Gitu. Dari pesisir barat, Ananda Yosan, Mitra TV melaporkan.